Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam kepada Pak Twin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil paper kami, yaitu mengenai analisis kestabilan lereng untuk penanganan longsor dengan metode Valenius di Dusun Caok, Purworejo, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Tirmai Agnes Caroline. Di sini ada kelompok saya, yaitu Nadia Desa Putih, kemudian ada Wijilaras, dan juga Muhirdan. Selanjutnya, untuk outline presentasi kami pada hari ini ada latar belakang, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Faktor utama penyebab tingkat kerawanan longsor tinggi adalah karena daerah tersebut memiliki karakteristik kemiringan lereng curam hingga sangat curam dengan kondisi perbukitan bergunung. Di Dusun Caok, Desa Karangrejo yang terletak Jawa Tengah merupakan daerah dengan lereng yang memiliki kemiringan lebih dari 20 derajat, di mana sebagian besar wilayah Caok dikelilingi oleh perbukitan yang merupakan bagian dari pegunungan menoreh Kulon Progo. Pada tanggal 19 Juni tahun 2016 telah terjadi longsor di Dusun Caok, Desa Karangrejo yang terletak di Jawa Tengah. Sehingga metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode Valenius Ordinary Method of Slice yang menggunakan program GeoSlope. Oke, selanjutnya ini adalah penjelasan sedikit mengenai metode Valenius Ordinary Method of Slice yang menjelaskan bahwa gaya yang bekerja pada sisi kanan dan kiri dari sembarang irisan menghasilkan resultan nol pada arah yang tegak lurus dengan bidang longsor. Untuk rumusnya tertera dan dapat dibaca. Berikut adalah tabel nilai Fs, di mana kurang dari 1,07 maka kejadian atau intensitas longsornya adalah biasa atau sering terjadi. Lalu nilai Fs 1,07 di antara 1,07 dan 1,25 maka kejadiannya adalah longsor atau pernah terjadi. Lalu lebih dari 1,25 adalah longsor jarang terjadi. Ya, ini selanjutnya kita melakukan beberapa step untuk metode penelitian ini. Yang pertama dari kita mulai, terus kita lanjut dengan studi literatur, yaitu kita mencari referensi dan kita juga membaca literatur mengenai beberapa metode yang ada seperti metode Valenius, Hockenbray, dan lain-lain. Terus juga setelah kita sudah studi literatur, kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan datanya ini yang kita ambil menggunakan data sekunder dari Jurnal Analisis Stabilitas Lereng pada Longsor Desa Caok, Purworejo, Jawa Tengah yang dilakukan oleh penelitian Rohmat Hidayat pada tahun 2018. Selanjutnya kita sudah dapat semua data sekunder, kita bisa melakukan simulasi pemodelan dengan data-data sekunder tersebut dan membentuk sebuah stabilan lereng dengan menggunakan aplikasi program GeoSlope, yaitu kita di GeoSlope ini menggunakan metode ordinary atau metode Valenius. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemodelan, didapatkan hasil nilai angka keamanan atau Fs berdasarkan si pemodelan GeoSlope ini. Lalu kita bahas di pembahasan dan dijadikan kesimpulan. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama ada analisa keadaan lereng berdasarkan keadaan topografi dan litologi. Untuk keadaan topografinya, jika kita lihat pada peta topografi, daerah Dusun Caok memiliki notasi yang berwarna hijau, yang berarti daerah ini merupakan daerah lembahan yang ketinggiannya lebih rendah daripada daerah sekitarnya yang berwarna kuning sampai merah atau perbukitan. Hal ini akan membuat daerah Dusun Caok menjadi titik perkumpulan aliran air hujan dari bukit yang mengitarinya, yaitu di sisi selatan, timur, dan utara. Selanjutnya, untuk keadaan litologi, terdapat dua litologi pada area longsor ini. Untuk yang bagian atas, itu ada formasi aluvial. Formasi aluvial ini berupa batu lempung pasir yang sudah mengalami pelapukan. Nah, untuk formasi yang berada di bawahnya itu formasi Kebebutak dengan berupa breksi andesit, tufa, dan lava bantal dari hasil kegiatan vulkanik. Nah, formasi Kebebutak ini bersifat impermeable, yang artinya tidak dapat digunakan sebagai area peresapan air. Adanya litologi aluvial yang mengalami pelapukan di bagian atas dan adanya formasi Kebebutak di bagian bawahnya yang bersifat impermeable ini akan membentuk tipe longsor translasi pada wilayah penelitian.
Jika terjadi hujan, air hujan akan terus menumpuk di zona lapukan dan tidak bisa meresap ke lapisan bawahnya sehingga air hujan akan mempengaruhi stabilitas lereng. Zona lapukan akan mengalami kenaikan tekanan pori tanah dan kohesi antar partikel tanahnya berkurang yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah. Nah, berdasarkan hasil rekaman hujan harian di Kecamatan Loano dan Purworejo dari sumber BMKG Semarang, intensitas curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2016. Hal ini dapat disimpulkan bahwa longsor di Dusun Caok dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rohmat Hidayat, kemiringan lereng setelah longsor berkisar 25 derajat dengan tinggi tebing yang mengalami longsor 60 meter, lebar pertengahan tubuh longsor 100 meter, dan kedalaman bidang longsor pada mahkota longsor mencapai 2,5 meter. Dan keadaan lereng tersebut kami akan memodelkan menggunakan metode Fellenius untuk menentukan nilai angka keamanan atau FS. Nah, setelah nanti mungkin gambar dari metode Fellenius-nya di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan analisa kestabilan lereng menggunakan geoslope. Nah, tadi diketahui bahwa terdapat dua litologi batuan yang berada pada longsoran di Desa Cawok tersebut. Yang pertama, litologi yang basement, yaitu berupa batuan bereaksi andesit, dan di atasnya terdapat batu pasir dengan sisipan lempung. Batu pasir lempung ini tidak mengalami tidak terkonsolidasi, yaitu masih sedimen-sedimen lepas. Terus juga nilai angka keamanan atau factory safe untuk menentukan kondisi lereng dapat dianggap dalam kondisi kritis, kondisi tidak stabil, ataupun kondisi yang stabil. Nah, ini berdasarkan referensi dan nilai dari FS-nya tersebut. Nah, terus juga berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari penelitian langsung oleh Rohmat Hidayat, yang dijadikan parameter perhitungan dari nilai angka tersebut ditemukan dengan aplikasi Geoslope bahwa nilai FS-nya sendiri adalah 0,669. Nah, nilai FS ini dia berada di bawah 1,07 yang berarti dia berada di kondisi yang tidak stabil menurut Bowles 1989. Nah, biasanya pada kondisi yang tidak stabil ini akan mudah mengalami longsor atau resiko mengalami longsornya tinggi. Terus pada area penelitiannya juga dilihat pas memasuki musim hujan, dia cenderung mengalami longsor pada bidang gelincirnya. Pada bidang gelincir tersebut, litologi bereaksi andesit, properti batuannya permeabilitasnya buruk, sehingga batuan ini sulit sekali menyerap air. Sehingga air-air dari air hujan tersebut tergenang di daerah lapisan atasnya, itu di daerah tadi yang si batu pasir lempung. Sehingga ini menjadi indikasi pendorong terjadi kelongsoran pada lapisan si batu pasir lanau yang tidak terkonsolidasi. Terus juga kedalaman bidang longsor diperkirakan lebih dari 2,5 meter di bagian atas lerengnya. Boleh di next. Nah, ini dari data sekunder yang di penelitian oleh Rohmat Hidayat bahwa kohesinya 1100 Newton per meter kuadrat. Terus ada sudut gesek dalam, yaitu 13,81 derajat. Terus ada berat jenis tanah 11.000 Newton per meter kubik. Terus ada kemiringan lereng 25 derajat, panjang lerengnya 100 meter, kedalaman air tanah 2 meter, dan kedalaman tanah atau si litologi batu pasir lempungnya ada 2,5 meter. Nah, ini adalah hasil dari pemodelan menggunakan Geoslope, yaitu yang metode ordinary atau Fellenius, di mana di sini didapatkan factory safe atau FS-nya, angka keamanannya 0,669. Dan yang hijau ini merupakan kemungkinan yang bakal terjadi longsornya seperti itu. Nah, ini mungkin terdapat saran anjuran untuk penanganan longsor. Yang pertama, kita dapat mengurangi beban yang berada pada atas lereng, terus juga bisa membuat terasering atau pemasangan beton pada daerah yang longsor tadi yang berwarna hijau tadi. Terus yang kedua juga kita bisa mengurangi saturasi air dengan memasukkan
pipa yang ada tadi kan ada air tergenang, jadi kalau misalnya ada pipa, maka air tersebut akan disalurkan ke pipa tersebut sehingga si airnya tidak tergenang. Dan itu menjadi pengurangan saturasi air. Terus yang ketiga, kita dapat membuat tembok penahan tebing longsor. Yang keempat juga kita bisa memasang sistem peringatan sederhana yang dapat meminimalisirkan kerusakan apabila terjadi hujan. Terus yang kelima juga melakukan sosialisasi mengenai mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat sekitar. Nah, ini ada komparasi penggunaan metode Wellenius dan metode finite element. Pada metode finite element diperlukan cukup banyak parameter seperti gaya normal, lalu titik berat, tekanan pori, dan parameter geometris, sehingga dalam perhitungannya itu cukup kompleks dibandingkan dengan perhitungan menggunakan metode Wellenius. Pada sumber referensi, dalam sumber referensi tersebut juga menjelaskan beberapa parameter indeks seperti yang tidak mirip pada metode finite element seperti terjadinya longsor, yaitu tingkat kejenuhan tanah di mana parameter ini menyebabkan nilai Fs yang lebih dari 1, sehingga pada metode Wellenius tidak menggunakan parameter tersebut, sehingga nilai Fs yang didapatkan kurang dari 1. Setelah apa yang disebutkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng yang dilakukan menggunakan pemodelan geoslope dan metode Wellenius, dapat dilihat pada gambar 7 bahwa bidang longsor yang hadir memiliki geometri yang datar. Geometri bidang longsor yang datar ini mengindikasikan bahwa tipe longsor yang terjadi di Desa Caok adalah tipe longsor translasi. Lalu metode Wellenius yang dilakukan analisis didapatkan hasil nilai Fs atau factor of safety sebesar 0,669. Nilai tersebut menyatakan bahwa besar dari resisting force dan driving force memiliki perbedaan yang cukup besar, di mana pada kasus ini driving force yang berada pada bidang longsor bernilai besar karena adanya infiltrasi air, dalam hal ini air hujan yang menambah massa tanah. Lalu melalui penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama longsor adalah bertambahnya massa tanah yang dipengaruhi oleh adanya infiltrasi oleh air hujan, lalu bertambahnya tekanan pori yang didukung oleh kondisi litologi yang impermeable, membuat massa yang menjadi driving force tersebut pada daerah longsor bertambah dan menyebabkan pergerakan lereng. Tidak adanya drainase juga menyebabkan lereng pada daerah longsor menjadi tidak stabil. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun paper ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.